Lombok Utara adalah kabupaten di bagian utara Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan, yakni seluas 776,25 km persegi, dan secara administratif terbagi dalam 5 kecamatan dan 43 desa, yang mana Kecamatan Bayan memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah 329,10 km persegi, dan terkecil adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah 81,09 km persegi. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 233.691 jiwa dan sebaran penduduk 301 jiwa. Kecamatan Gangga adalah salah satu dari 5 kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 7 km dari ibu kota Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Gangga memiliki batas wilayah, yakni sebelah utara Kecamatan Kayangan dan Laut Bali, sebelah utara Kecamatan Tanjung dan Kabupaten Lombok Barat, sebelah timur Kecamatan Kayangan, dan sebelah barat Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Kecamatan Gangga memiliki 8 desa, yakni Desa Gondang, Desa Bentek, Desa Genggelang, Desa Rempik, Desa Sambi Bangkol, Desa Selelos, Desa Rempik Darussalam, dan Desa Segara Katon. Jumlah luas wilayah keseluruhan kecamatan ini mencapai 20.264 km persegi pada tahun 2021, dengan jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 52.516 jiwa, dengan kepadatan penduduk 256 jiwa per kilometer persegi. Pusat pemerintahannya berada di Desa Gondang. Hasil pertanian dan perkebunan terbesar dari kecamatan ini adalah padi, palawija, kelapa, pisang, kopi, dan coklat. Penduduk menurut suku di Kecamatan Gangga sangat heterogen, ada suku Bali, Jawa, Bima, Sumbawa, dan suku-suku lainnya. Kecamatan Gangga berbatasan dengan Kecamatan Tanjung, ibu kota Kabupaten Lombok Utara, yang menyimpan potensi untuk menjadi sentra perdagangan yang bisa disejajarkan dengan kota-kota lain di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, mayoritas penduduk Kecamatan Gangga memeluk agama Islam, yakni 90,76%. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Sasak, Jawa, Bima, dan Sumbawa. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Buddha, yakni 6,61%, kemudian Hindu 2,29%, yang kebanyakan dianut oleh penduduk dari suku Bali, dan Kristen 0,04%. Secara umum, rencana kerja OPD Kecamatan Gangga selain berkaitan dengan program dan kegiatan, juga melaksanakan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan kemasyarakatan demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Alhamdulillah, Kecamatan Gangga ini merupakan kecamatan yang menurut saya adalah yang terindah, karena KLU ini terdiri 5 kecamatan. Jadi Kecamatan Gangga ini luas wilayahnya sekitar 202,64 km persegi, terdiri dari 8 desa dan 80 dusun di Kecamatan Gangga ini. Jadi desa-desa di Kecamatan Gangga ini hampir memiliki kesamaan lah. Kalau Desa Gondang ini potensi utamanya adalah pertanian dan laut. Penduduk asli Gondang itu adalah berprofesi sebagai petani dan nelayan. Yang kedua, desa sebelahnya Desa Bentek. Nah, Desa Bentek ini potensi utamanya adalah sawah dan kebun, hampir sama dengan wilayah-wilayah desa yang lain. Tetapi yang utama di Desa Bentek adalah kelapa,
kemudian coklat atau kakao sama kopi. Jadi salah satu keunikan Bentek juga yaitu dia memiliki sebuah bisa dibilang sebagai potensi wisata, yaitu PTMH. Jadi di Bentek itu ada pusat pembangkit tenaga air di situ, sehingga agak unik kok dari jauh itu merupakan sumber pembangkit listrik menggunakan tenaga air. Itu juga salah satu keunikan di Desa Bentek. Dari sisi budaya itu, kalau Desa Bentek itu agak unik, di situ ada adat memuja. Itu yang ada di Baru, kawan-kawan agama Buddha itu setiap tahun pasti ada waktu tertentu itu ada pemujanya. Sebelahnya lagi ada desa namanya Desa Selelos. Ini merupakan desa yang pemekaran ke Desa Bentek, sehingga potensi yang dulu dimiliki oleh Desa Bentek ini hampir semuanya dijadikan oleh Desa Selelos. Dan sekarang ini semua potensi utama Desa Bentek itu beralih kepada Desa Selelos, yaitu cengkeh, kopi, dan kakao yang paling utama. Samping itu juga ada buah durian, buah manggis, cukup subur di Desa Selelos ini. Kemudian di Selelos dari sisi budaya itu ada adat memaret dan ngajilawat, kemudian keunikan dan tradisi yang berkembang. Di Memaret ini uniknya itu ada 3 agama menyatu jadi satu, ada Islam, ada Hindu dan Buddha. Kemudian ke timur lagi ada desa namanya Desa Rempe. Nah, Rempe ini dimekarkan menjadi 2, Rempe Darussalam dan Rempe Lama. Nah, di Rempe Darussalam ini hampir sama kondisi topografinya dengan Desa Selelos. Itu penghasil utamanya adalah kopi, kakao, dan juga kelapa. Demikian juga Desa Rempe. Cuma Desa Rempe ada sedikit dia dapat mengelola laut, kemudian ada juga masalah hutan, masalah kebun, yaitu penghasil kopi, kelapa, dan juga kakao. Nah, setelah Rempe, Darussalam, dan Rempe, baru berikutnya Desa Gengelang. Desa Gengelang ini sama dengan desa yang tetangganya, merupakan penghasil utama dari kopi, kakao, coklat, dan juga mente, termasuk juga kelapa. Nah, yang agak unik di Desa Rempe ini sekarang muncul yaitu sebuah ide baru, yaitu korma. Jadi korma ini sangat cocok sekali di KLU, terutama di 2 desa, yaitu Desa Rempe dan Desa Sambi Bangkol. Nah, yang terakhir adalah Desa Sambi Bangkol. Desa Sambi Bangkol ini merupakan daerah, ada hutannya juga, ada penghasil coklat, kopi, durian juga, tapi lebih dominan oleh mente. Nah, juga dapat mengelola laut, ada laut juga di situ, sehingga lengkaplah sudah ya dari 8 desa tadi, yaitu masing-masing memiliki potensi terutama untuk pariwisata. Di Gengelang ini banyak potensi pariwisata, terutama pariwisata perkebunan. Ada kampung coklat Sanara, ada rumah pohon, ada tiu pitu namanya, dan banyak sekali ada air terjun juga. Jadi banyak sekali ada pariwisata yang bisa kita kembangkan ke depan. Di Segara, yang terakhir Desa Segara Katon ya. Desa Segara Katon ini merupakan desa pemekaran, mekar dari Desa Gengelang. Jadi 8 desa ini ya, yaitu yang terakhir Segara Katon itu merupakan potensi pariwisata terutama laut. Di situ ada mata air di tengah laut. Kemudian juga di Segara Katon itu potensi kelautannya cukup luas. Itu sama seperti Desa Gondang, Sambi Bangkol, kemudian Rempe itu ada berhadapan dengan wilayah laut. Selanjutnya untuk Desa Gondang sebagai ibu kota Tulanggangga ini
Ada cukup keunikan juga. Pertama adalah adanya masjid. Ada dua masjid kebanggaan kita, itu ada Masjid Jami, sekarang berubah menjadi masjid besar Taman Gangga ya. Letaknya persis di jantung Desa Gondang. Itu merupakan masjid yang paling lama di Desa Gondang, pun dalam arti yang sebelum masjid di Al-Bayani maupun di Karangbedil. Kemudian di Desa Gondang juga ada masjid bambu yang cukup unik. Masjid bambu ini cukup terkenal ya, setelah gempa itu, jadi merupakan tempat wisata religi ya. Kecamatan Gangga mempunyai kewenangan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten yang kerjanya meliputi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Bupati yang merupakan tugas pokok dari kecamatan itu sendiri. Kecamatan Gangga merupakan kawasan pusat pelayanan kota Lombok Utara selain Kecamatan Tanjung, dengan Desa Gondang sebagai pusat fungsi primer pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa dan fungsi sekunder perumahan, pertanian lahan kering, serta pariwisata buatan. Desa yang ada di Kecamatan Gangga ya, potensi-potensinya dari pertanian, perkebunan, peternakan juga lengkap di situ. Nah, sehingga alhamdulillah kita di Kecamatan Gangga ini telah merupakan salah satunya kecamatan yang menjadi penyupport terutama dari sektor pangan dan perkebunan. Saya pikir demikian barangkali harapan kami ke depan, mudah-mudahan Kecamatan Gangga ini akan menjadi sentra ke depan ya, sebagai penghasil terutama hasil kebun, kemudian sentra pangannya juga ada, penghasil beras, juga penghasil ikan. Jadi ini yang kita harapkan ke depan, sehingga desa-desa yang ada di Kecamatan Gangga ini merupakan desa-desa yang sangat potensial untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Demikian barangkali, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sebagai pusat pelayanan kota, wilayah Kecamatan Gangga juga merupakan pusat pelayanan lingkungan, di mana 8 desa yang meliputi kecamatan ini merupakan daerah yang mencangkup pusat pelayanan lingkungan. Kecamatan Gangga juga kawasan pengembangan pariwisata buatan koridor tengah, meliputi potensi wisata alam buatan, minat khusus dan budaya antara lain, pusat pertokoan dan perdagangan berbagai sarana wisata buatan dan kerajinan.